kita kembali untuk mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab yang mulai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita sampai di Injil Matius pasal yang kelima. Di pasal yang keempat kita sudah membahas bahwa Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya yang pertama, dan kemudian Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk membuktikan bahwa Ia adalah Mesias. Dan juga Ia memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk melakukan mujizat, untuk membuktikan mereka adalah rasulnya sesudah Ia kembali ke sorga. Dan hari ini Dia tidak memberikan kepada siapapun juga kuasa atas namanya untuk melakukan mujizat, karena tidak ada kepentingan untuk itu. Hari ini Dia mau supaya murid-muridnya pergi memberitakan Injil yang sudah diberitakan oleh rasul-rasul. Dia mau kita hari ini mengajarkan pengajaran yang disampaikan oleh nabi dan rasul, yaitu kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setelah Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, di pasal yang kelima kita membaca dari ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Pendengar yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita melihat ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ada banyak penafsir yang mencoba memperkirakan berapa banyak orang sebenarnya yang datang waktu itu, karena dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak. Karena tidak menyebutkan jumlahnya, maka kata banyak ini sangat relatif. Tetapi anak kalimat berikutnya yang berkata, "Naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya." Ada banyak yang memastikan bahwa kumpulan orang-orang itu jelas adalah murid-muridnya. Lagi pula, belum banyak orang yang mengikutinya, yang menyadari dan mempercayai bahwa Ia adalah Mesias. Tetapi sejumlah orang yang tidak terlalu banyak sampai ribuan, tetapi ada sejumlah kecil orang yang cukup banyak juga. Oleh sebab itu kata banyak ini relatif, yang percaya kepadanya, dan terutama murid-murid yang sudah berhasil dikumpulkannya, yaitu mereka yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu Petrus dan teman-temannya yang lain. Nah, mereka ini adalah sebenarnya menjadi objek
percakapan ini atau objek penyampaian kata-kata ini. Dan kalau kita lihat di dalam mulai dari ayat 3, ini disebut ucapan berbahagia. Ucapan berbahagia ini kalau kita lihat bisa dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang kelompok pertama dari ayat 3 sampai 6 itu bisa dikategorikan kelompok mengenai sikap hati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini sikap hati, saudara. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini sikap hati yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, ya. Ini hatinya lemah lembut, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ini adalah sikap hati. Ketika seseorang memiliki sikap hati yang demikian, yaitu hati yang melihat dirinya miskin di hadapan Allah, maka orang demikianlah yang akan merendahkan hatinya di hadapan Allah. Pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, di bagian lain Tuhan Yesus berkata bahwa orang kaya masuk surga seperti onta masuk lubang jarum. Kita tahu bahwa yang jelas bukan masalah jumlah uang yang mereka miliki atau jumlah harta yang mereka miliki, tetapi jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang bisa menyebabkan ia merasa selain kaya di dunia ini, juga kaya di hadapan Allah. Nah, jikalau seseorang merasa kaya di dunia ini, itu masih belum begitu berbahaya. Tetapi jikalau seseorang merasa kaya di hadapan Allah, nah itu mulai bahaya dan sangat bahaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sampai pernah menyebutkan satu sebutan yang sangat terkenal, yaitu orang kaya masuk Allah adalah orang yang selalu merasa bahwa dia tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Nah, kalau dirinya tidak ada apa-apa di hadapan Allah, maka orang demikianlah yang akan mempunyai kerajaan surga. Hanya orang yang merasa tidak ada apa-apa di hadapan Allah adalah orang yang mau menerima, adalah orang yang mau mencari, adalah orang yang mau berharap kepada Allah, adalah orang yang mau berdekat kepada Allah, adalah orang yang merasa tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Sukacita karena mereka akan dihibur. Nah, berduka cita sebenarnya, berduka cita di sini bukan sembarangan berduka cita, bukan berduka cita karena nggak dapat duit begitu, tetapi berduka cita di sini adalah berduka cita melihat kejahatan-kejahatan di dunia ini. Di bagian lain firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani, Lot adalah orang benar yang menderita, yang sangat susah hatinya tinggal di kota Sodom. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau Anda tidak berduka cita melihat kondisi dunia, jikalau Anda tidak berduka cita melihat orang-orang jahat yang menggerogoti dunia ini, jikalau Anda tidak berduka cita melihat banyak orang akan binasa ke neraka, maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh kita pastilah bukan orang yang sungguh-sungguh mengenal kebenaran dan tahu bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus saja. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita karena kebenaran ditindas, satu hari pasti akan terhibur ketika melihat bahwa kebenaranlah yang akhirnya menang, dan yang melihat bahwa yang di dalam Tuhanlah yang akan tetap bertahan. Mereka akan mendapatkan penghiburan. Kemudian yang ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini sesuatu yang kebalikan. Banyak orang berpikir, dan adalah hal-hal yang sering kita lihat di muka bumi ini, yang mewarisi bumi ini, yang memiliki bumi ini sekarang ini adalah orang-orang yang galak, orang-orang yang ini ngadu kuat siapa gitu. Ya, terutama di negara-negara yang hukumnya tidak mapan, yang menang itu adalah yang paling galak gitu. Nah, sayang sekali jikalau Tuhan menghendaki ada negara yang menjadi
penengah antara orang kuat dan orang lemah, kemudian negara tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga di negara tersebut orang yang galak itulah yang menang, dan mereka bisa merampas tanah orang sekehendak mereka. Mereka bisa mungkin ya memindahkan patok tanah bahkan. Ini adalah hal yang sangat keji di mata Tuhan. Dan di sini berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tetapi nanti satu hari kelak, bahwa orang-orang yang galak tadi, orang-orang yang merampas hak orang lain di muka bumi, nah mereka justru akan dicemplungkan ke neraka, dan justru bumi akan dimiliki oleh orang yang lemah lembut. Ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Kita tahu kalau seseorang lapar, dia pasti mencari makan. Apalagi dia haus, dia akan berusaha untuk mencari minum. Dan jikalau seseorang lapar dan haus, bukan lapar akan makanan dan haus akan minuman, tetapi lapar dan haus akan kebenaran, maka orang itu akan mencari kebenaran. Orang itu akan berusaha untuk mendapatkan kebenaran. Dan pasti orang demikian akan dipuaskan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sungguh sangat mengaminkan ini, karena saya sangat haus dan lapar akan kebenaran. Maka setiap kali membaca Alkitab, saya menemukan oh ini indah sekali, sungguh sangat exciting. Pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi sungguh saya pribadi sangat sedih kadang melihat orang yang diberitakan kebenaran kepadanya, malah dia marah ketika kebenaran, terlebih lagi ketika kebenaran menusuk hatinya, ketika kebenaran membongkar tingkah lakunya yang buruk, ketika kebenaran menyebabkan dia merasa tidak enak, maka dia malah membenci kebenaran, malah dia menolak kebenaran, bukan haus akan kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang kelihatannya sepertinya dia cinta kebenaran, tetapi sesungguhnya sebelum seseorang dihadapkan kepada kebenaran, belum tahu apakah dia itu sungguh cinta kebenaran atau tidak. Karena banyak sekali orang yang gayanya seperti cinta kebenaran, namun setelah diberitakan kebenaran atau setelah dipaparkan kebenaran kepadanya, ternyata dia tidak cinta kebenaran. Tetapi bagi orang yang cinta kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Bagi orang yang mencari kebenaran, tentu di dalam Alkitab, maka dia akan dipuaskan. Nah, dari ayat 7 sampai ayat 9, ini kategori hal-hal yang bersifat karakter. Coba kita lihat, berbahagialah orang yang murah hatinya. Ini sesuatu yang bersifat karakter, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini hati yang suci adalah karakter, maksudnya karakter yang kudus. Kemudian berbahagialah mereka akan melihat Allah, katanya, yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, ini adalah karakter pendamai, karakter mempunyai sifat orang yang suka berdamai, gitu. Maka katanya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oh, sungguh ini satu kebenaran yang sangat hakiki. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Imbalan bagi orang yang murah hati, mereka sendiri akan mendapatkan kemurahan. Terlebih indah lagi jikalau kemurahan itu datang dari Allah, yang memberi upah kepada orang yang murah hati. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan menahan-nahan diri dari bermurah hati. Mari kita bermurah hati, karena orang yang bermurah hati pasti akan mendapat balasan dari Allah yang jauh lebih murah hati dari kita. Allah yang penuh dengan kemurahan. Kemudian ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oh, tanpa kekudusan
tidak ada satu orang pun akan melihat Allah. Di dalam Ibrani dikatakan, tanpa kekudusan. Jadi orang berdosa tidak mungkin bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan, tidak ada satu orang pun dapat melihat Allah. Oleh sebab itulah maka dosa harus diselesaikan, dan Yesus Kristuslah yang datang menanggung dosa seisi dunia. Dia tersalib di atas kayu salib, dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan barang siapa yang mau dosanya dihitung selesai dijatuhi hukuman, harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang berbuat demikian maka hatinya menjadi kudus, dan dia akan memperoleh posisi yang kudus. Dan kemudian dia harus berusaha untuk membangun karakter yang kudus, supaya lengkaplah kekudusannya. Dan berbahagialah dia kalau hatinya kudus, karena dia akan melihat Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hati kita kudus, kita pasti akan melihat Allah. Dan hanya orang yang percaya kepada Yesuslah yang hatinya kudus. Mengapa? Karena dosanya sudah dijatuhi hukuman. Nah, kalau dosa kita dijatuhi hukuman, maka dosa itu selesai urusannya. Karena dosa selesai kalau dosa dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang memiliki hati yang kudus. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyebut orang-orang yang percaya Yesus itu dengan sebutan orang-orang kudus di Efesus, orang-orang kudus di Korintus. Karena mereka percaya kepada Yesus Kristus dan hati mereka menjadi kudus, karena urusan dosa mereka selesai ditanggung Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah percayalah kepada Yesus Kristus, maka hatimu akan menjadi hati yang kudus, dan kau bisa melihat Allah. Ayat yang ke-9 tadi, membawa damai. Ya, jikalau engkau sudah berdamai dengan Allah, maka engkau akan menjadi orang yang pembawa damai. Memberitakan Injil itu adalah membawa damai. Karena memberitakan Injil itu sama dengan menyampaikan kasih Allah kepada manusia. Dan barang siapa yang ingin menyambut kasih Allah, dia harus mengaku dirinya orang berdosa dan percaya kepada Allah yang mengutus Yesus untuk menanggung dosanya di atas kayu salib. Dan ketika menyambut uluran kasih Allah melalui Yesus Kristus, maka kita berdamai dengan Allah. Dan barang siapa yang berdamai dengan Allah, kemudian pergi memberitakan berita damai itu, maka kita akan menjadi pembawa damai. Dan orang-orang yang membawa damai inilah yang disebut anak-anak Allah. Oh, banyak orang menyebut dirinya umat Allah, tetapi hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang diberi hak untuk menyebut dirinya anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Ayat 10 sampai 12 ini adalah kategori yang menunjukkan kesetiaan. Jadi sikap hati, ya, karakter dan kesetiaan. Ayat 10 sampai 12 adalah indikasi kesetiaan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau seseorang oleh karena memberitakan kebenaran dianiaya, maka berbahagialah, karena dia pasti tercatat di sorga. Bukan menganiaya orang demi kebenaran. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini ada banyak sesuatu yang bertentangan dengan logika dan bertentangan dengan akal sehat. Ada orang yang berpikir bahwa kalau dia menganiaya orang karena kebenaran, nanti dia akan diterima oleh Allah, dia akan memiliki kerajaan surga. Oh, itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Karena apa? Karena penjahat pun bisa melakukan itu. Dia meyakini sesuatu sebagai kebenaran, dan kemudian dia mulai menganiaya orang oleh karena apa yang dia yakini itu. Bukan, tidak mungkin demikian. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bukan dianiaya oleh sebab mencuri, bukan dianiaya oleh sebab melakukan satu kejahatan, tapi berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran atau oleh sebab kebenaran.
merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kemudian berbahagialah kamu jika oleh karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala, sebenarnya ada tambahan di bahasa aslinya ada segala perkataan yang jahat, segala rema yang jahat. Ada kata rema di situ. Ya, jikalau orang-orang mencela kita, tentu karena kebenaran. Jikalau orang-orang memfitnah kita, yaitu mengatakan segala yang jahat tentang kita, apapun juga, itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia diadili di hadapan imam besar. Banyak saksi dusta yang muncul dan banyak yang mencelanya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan telah menasehatkan terlebih dahulu kepada murid-muridnya, berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala perkataan yang jahat. Tuhan tahu satu hari kita pergi memberitakan kebenaran, kita pergi menyampaikan berita damai dari Allah, banyak orang akan mencela dan bahkan menganiaya, memfitnah dan lain sebagainya, karena mereka tidak senang kejahatan mereka diungkapkan. Mereka tidak senang berdamai dengan Allah, dan mungkin akan timbul reaksi, bukan reaksi secara lumrah dan secara akal sehat, tetapi reaksi yang bersifat kekerasan bisa jadi. Nah, jikalau kita menghadapi hal yang demikian, kita tidak boleh berkecil hati dan kita tidak boleh marah, tetapi kita harus mengingat ayat ini bahwa kita berbahagia, ya. Dan katanya kita juga harus bersuka-cita dan bergembira, karena kalau itu terjadi, maka upahmu besar di sorga. Upah kita besar di sorga. Ya, jikalau kita berbuat sesuatu yang benar, kemudian kita dianiaya, maka itu menandakan upah kita besar di sorga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal pasal 19 ayat 17, ya. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 berbunyi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18, mungkin dari ayat 19 saja, dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Banyak orang menerima kasih karunia dari Allah, tetapi Petrus mengajar kita memberi kasih karunia pada Allah, yaitu jikalau kita rela menderita oleh karena kebenaran. Sebab jikalau karena kejahatan, jikalau karena ketidakbenaran kita menderita aniaya, apakah upah kita? Itu adalah upah kejahatan kita. Kalau kita menerima aniaya karena perbuatan kita yang jahat. Namun jikalau kita berbuat baik, jikalau kita berbuat benar dan kita dianiaya, nah, itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu adalah sebuah peristiwa di mana Allah berhutang kepada kita karena kita telah menjadi saksi kebenaran baginya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan bahagia yang Tuhan sampaikan dari satu dataran tinggi. Mungkin ya, banyak penafsir berkata ini bukan bukit, bagaimana bukit yang tinggi, tetapi ini tempat yang lebih tinggi, ya. Karena tidak disebutkan nama bukit di situ, berarti itu hanya tempat yang tinggi. Dan dia ucapkan kata-kata bahagia ini yang sudah kita bahas. Dan sampai yang bagian terakhir adalah katanya bahwa kita harus berbahagia kalau oleh karena kebenaran kita menderita berbagai hal-hal yang negatif. Karena ketahuilah katanya,
bahwa para nabi pun, ya, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tidak ada nabi-nabi yang menganiaya orang. Yang ada adalah dia dianiaya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini bisa merupakan satu ciri atau satu tanda bagi Anda untuk menilai yang manakah kebenaran dan yang manakah ketidakbenaran. Kita akan melihat ayat yang ke-13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sungguh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pengajaran Yesus Kristus adalah pengajaran yang terindah. Jikalau semua manusia di muka bumi ini mengikuti pengajaran Yesus Kristus, maka pasti tidak ada teroris di muka bumi ini. Maka pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahkan mungkin kita tidak memerlukan polisi di muka bumi ini jikalau semua manusia mengikuti pengajaran Yesus Kristus. Setelah dia mengajarkan tentang ucapan bahagia, berbahagialah orang-orang yang semuanya dipuji, yang sikap hatinya baik, yang karakternya sangat terpuji dan indah, dan yang memiliki kesetiaan terhadap kebenaran yang sungguh-sungguh patut dimuliakan. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya tentu bahwa mereka adalah garam dunia. Mereka sangat diperlukan oleh dunia ini. Kalau dunia ini tidak memiliki murid Yesus Kristus, maka dunia ini akan seperti daging yang membusuk. Karena daging kalau dibiarkan tidak dikasih garam, maka daging itu pasti akan membusuk. Dan lihatkah pendengar sekalian, keadaan dunia sekarang ini, betapa jahatnya dunia sekarang ini. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ketika naik mobil dengan istri saya dan dalam percakapan selingan, saya berkata, saya bilang, lihat, di Jakarta ini hampir tidak ada rumah yang tidak pakai pagar, ya. Semua rumah pakai pagar. Saya berkata, betapa rakyat Indonesia sudah memboroskan begitu banyak uang untuk bikin pagar, dan pagar yang mahal-mahal. Semua itu menandakan apa? Menandakan bahwa di negara ini kalau tidak ada pagar, yang nggak bisa hidup, saudara. Ya, betapa jahatnya dunia di tempat kita tinggal ini. Mengapa kalau tidak ada pagar, barang kita pasti akan hilang? Oh, saya sungguh merasakannya bahkan, ya. Coba Anda bisa bayangkan, saya punya seekor burung kenari yang saya gantung di lantai 2 rumah saya. Siang hari bolong, ya, kami pergi keluar, ya, karena ada kesibukan besuk. Kemudian pulang, burung saya sudah hilang, diambil orang dengan sangkar-sangkarnya sekalian. Dan sungguh sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Dan kita memiliki sebidang tanah di daerah Serpong ke sana lagi, ya, di mana kita rencana mau ada proyek di sana. Terus kita pasang pipa air dari sumur yang kita gali, dan pipa yang baru kita pasang belum sempat dikubur ke dalam tanah. Ternyata beberapa hari kemudian pergi lihat, pipa paralon air itu sudah hilang, diambil orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap saat ingin mencuri barang kita, dan setiap saat barang orang lain bisa diambil. Apa enaknya tinggal di dunia ini, saudara? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kalau kita yang adalah murid Yesus Kristus, yang bisa menggarami dunia ini, yang bisa membuat dunia ini lebih enak ditempati, dan kalau kita pun
sudah menjadi tawar atau tidak memiliki rasa asin lagi, maka tidak ada guna lagi. Maka akan dibuang, diinjak-injak orang. Nah, terutama sebenarnya pengajaran di sini adalah mengenai doktrinal. Tadi mengenai bagaimana kehidupan moral. Nah, murid-murid Tuhan Yesus Kristus harus memiliki kebenaran untuk diberitakan, harus memiliki pengajaran, harus tahu Injil dengan baik. Sebab kalau kita tidak memberitakan kebenaran, kalau kita tidak memberitakan Injil, maka akan semakin sedikit orang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita sebenarnya pasti mengerti bahwa semakin sedikit orang yang menjadi murid Yesus di muka bumi ini, maka bumi ini semakin tidak enak ditempati. Dan di situ dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba bayangkan, Tuhan berkata bahwa murid-muridnya, kita semua adalah terang dunia. Kalau tanpa murid-murid Yesus Kristus di muka bumi ini, dunia akan menjadi sebuah tempat yang sangat gelap. Sangat gelap. Enakkah kita tinggal di tempat yang gelap? Hanya pencuri yang enak tinggal di tempat yang gelap. Orang yang berbuat baik tidak senang di dalam kegelapan. Orang yang berbuat jahat, mereka bersembunyi di dalam kegelapan. Tetapi kita adalah terang dunia. Kita harus menerangi dunia ini. Menerangi dunia ini dengan apa? Menerangi dunia ini dengan perbuatan baik kita. Menerangi dunia ini dengan moral kita. Menerangi dunia dengan sikap hidup kita yang positif, yang baik. Menerangi dunia dengan semua perbuatan kita yang bisa menyemarkan dunia ini untuk menjadi tempat yang lebih baik. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak cukup. Sungguh, itu tidak cukup. Karena apa? Karena di dunia ini banyak pengajar moral, saudara. Mengapa pengajar moral tidak berhasil membuat manusia bermoral? Jawabannya adalah, jikalau mereka menolak Allah yang penuh kasih, jikalau mereka menolak Injil yang adalah berita damai dari Allah, maka pada hakikatnya perbaikan itu bukan dari dalam hati orang itu. Perbaikan itu adalah dipaksakan dari luar. Oleh sebab itu, usaha itu tidak akan berhasil. Tetapi jikalau seseorang bertobat dari dalam hatinya, dan dia rela menyambut berita damai dari Allah, dia mau menyambut uluran kasih karunia Allah untuk mendamaikan dia dengan Allah, dosanya dibereskan dengan menyerahkan seluruh dosanya kepada Yesus untuk dihukumkan di atas kayu salib. Dihukumkan di atas kayu salib, mengimani bahwa semua dosanya sudah dihukumkan di atas kayu salib, dan hidup memuliakan dia. Maka dengan demikian terjadilah perbaikan, bukan dari luar, tetapi terjadi perbaikan dari dalam. Maka Roh yang Kudus akan masuk ke dalam hati orang tersebut, dan orang itu akan terjadi satu perbaikan dari dalam dirinya. Sehingga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terhadap orang yang demikian, Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 kepada orang yang sudah bertobat dan sudah percaya kepada Yesus. Dia berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, indah sekali. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selain saudara sendiri perlu mengaku diri orang berdosa dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, percaya bahwa dia telah dihukumkan di atas kayu salib, menggantikan posisi Anda sebagai orang berdosa. Anda juga perlu memberitakan ini kepada orang lain, memberitakan kabar baik ini kepada orang lain, supaya lebih banyak orang yang hatinya diperbaiki. Jikalau lebih banyak orang di muka bumi ini yang hatinya diperbaiki, maka dampaknya
akan diterima oleh kita juga, yaitu dunia ini akan semakin menyenangkan untuk kita tinggali. Maka dunia ini akan menjadi indah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, nasihat Tuhan adalah, kalau engkau adalah terang dunia, maka janganlah disembunyikan di bawah gantang, jangan ditaruh di bawah meja. Kalau engkau adalah terang dunia, jikalau engkau sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka nyatakanlah kepada dunia ini. Maka kita perlihatkan kepada dunia ini, lihatlah, saya orang yang sudah diselamatkan, saya orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati saya, dan saya sudah berdamai dengan Allah, dan saya membawakan kepada Anda berita damai dari Allah. Mari terimalah berita damai itu. Mari berilah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Dan jikalau kita berbuat demikian, maka kita adalah terang dunia. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang berikutnya dari ayat 17 sampai ayat yang ke-47. Oh, ini panjang sekali, saudara. Coba saya membacakannya dengan cepat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita berhenti sampai di sini dulu. Pertama di sini adalah Tuhan ingin menjelaskan atau mengklirkan. Mungkin ada orang yang sudah menuduhnya meniadakan hukum Taurat atau membatalkan hukum Taurat. Tuhan Yesus bilang tidak. Dia datang sama sekali bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Menggenapi itu artinya apa yang dinubuatkan oleh hukum Taurat, atau apa yang digambarkan, disimbolkan oleh hukum Taurat, kemudian Tuhan Yesus melakukan kenyataannya. Jadi contohnya demikian. Di dalam hukum Taurat diajarkan bahwa kalau manusia ingin masuk surga, dia harus beriman kepada Allah sambil mengorbankan domba di atas mezbah. Nah, beriman kepada Allah, mengorbankan domba di atas mezbah. Mengapa mengorbankan domba di atas mezbah? Disembelih. Itu adalah karena di hukum Taurat dinyatakan bahwa manusia tidak bisa masuk surga karena berdosa. Dosa harus dihukum, dan Allah akan mengirim juru selamat untuk dihukumkan menggantikan manusia. Dan sebelum sang juru selamat itu tiba, ini domba adalah menggambarkannya, dan disembelih di atas mezbah adalah tanda menggambarkan dihukum. Nah, ini adalah sebuah gambaran ibadah simbolik. Ibadah simbolik ini digenapi adalah ketika Yesus Kristus datang dan tersalib di atas kayu salib, bagaikan domba yang dibawa di atas mezbah, disembelih. Jadi penyaliban Yesus Kristus itu bukan membatalkan ibadah simbolik bunuh domba di atas mezbah, tetapi penyaliban Yesus Kristus ini adalah menggenapkan ibadah simbolik yang diperintahkan dilakukan di hukum Taurat itu. Jadi setelah Yesus tersalib di atas kayu salib, dan ibadah simbolik yang menggambarkan dia tersalib itu sudah tergenapi, dan dengan demikian seluruh rangkaian ibadah simbolik yang lain pun ikut tergenapi, seperti babi yang dipakai untuk mensimbolkan najis, penyakit kusta yang dipakai untuk mensimbolkan kutuk, dan lain sebagainya. Semuanya selesai. Jadi memasuki era di mana sesudah Yesus Kristus datang, kita tidak lagi beribadah secara simbolik, tetapi beribadah secara hakikat. Kita tidak lagi menyembah di dalam secara jasmania, tetapi menyembah dengan hati. Nah, ini inti persoalannya dulu. Oleh sebab itu, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat,
Dia tidak membatalkan hukum Taurat, justru dia datang menggenapi hukum Taurat itu. Dan bahkan dia berkata, kalau ada orang yang meniadakan hukum Taurat, maka dia pasti akan duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi justru yang melakukan, mengajarkan perintah hukum Taurat, dia akan duduk di tempat yang tinggi. Ini mengindikasikan di surga pun kita diadili, ya, dan kita akan diberi hadiah sesuai dengan perbuatan kita. Tetapi kita masuk surga bukan oleh perbuatan kita. Ini perlu jelas sekali. Kita masuk surga karena dosa kita ditanggung oleh Yesus Kristus. Tetapi di dalam hidup ini kita banyak tiap-tiap hari, tiap-tiap saat kita berbuat sesuatu, dan itu semuanya akan dihitung untuk menentukan upah kita di surga. Dan masuk neraka pun tidak semuanya dihukum dalam hukuman yang sama, karena di neraka ada yang dihukum lebih berat, ada yang dihukum lebih ringan. Tapi masuk neraka sesungguhnya bukan karena dia orang berdosa. Karena dosa kita dapat pengampunan di dalam Yesus Kristus jika kita mau percaya kepadanya. Dan ayat 20 adalah inti dari perikop ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya, jikalau engkau tetap dalam ibadah simbolik, itu sebuah kesalahan, ya. Karena yang disimbolkan sudah datang. Sekarang ini adalah zamannya kita ibadah hakikat, bukan ibadah simbolik. Sekarang bukan lagi zamannya kita menyembah dengan badan kita. Sekarang zamannya kita menyembah dengan hati kita. Itulah sebabnya ibadah kita tidak lagi dibatasi oleh waktu, ibadah kita tidak lagi dibatasi oleh tempat, dan ibadah kita tidak lagi dibatasi dengan cara tertentu. Ya, jadi jikalau orang berkata, mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan, itu sebuah kesalahan jikalau difahami bahwa kalau tangan diturunkan itu tidak menyembah. Karena apa? Karena kita tidak menyembah Allah dengan tangan kita, kita menyembah Allah dengan hati kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, camkanlah, perhatikanlah dengan baik akan pengajaran ini. Kata Tuhan Yesus, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa? Karena ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka terjebak di dalam ibadah simbolik. Mereka terjebak melakukan ibadah-ibadah ritual, dan mereka tidak mau diubah. Sekalipun sang hakikat sudah tiba, mereka tetap tidak mau diubah. Dan jikalau orang seperti mereka terjebak di dalam ibadah simbolik, ya, sampai ya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan babi, ada yang sampai kopi juga nggak boleh diminum. Wah, itu terjebak di dalam ibadah simbolik, masih terjebak di dalam ibadah simbolik. Padahal kita ibadah hakikat sekarang ini. Nah, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya, jikalau engkau tidak memahami ibadah hakikat di dalam Yesus Kristus, engkau tetap terperangkap dalam ibadah simbolik, hukum-hukum Taurat dan lain sebagainya, engkau tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan tadi intinya adalah pada ayat ini. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata di ayat 21, kamu telah mendengar firman yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan juga siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mengapa? Ya, mengapa? Karena di era ibadah hakikat ini, yang dinilai itu bukan kesucian badan, itu bukan perbuatan luar saja, tetapi yang dinilai itu adalah kesucian hati. Kita harus memiliki kesucian hati. Ini kita harus memiliki kesucian hati, dan kita akan memperoleh kesucian hati itu hanya di dalam Yesus Kristus. Yaitu jikalau kita percaya kepadanya bahwa dia telah dihukumkan untuk menggantikan kita di atas kayu salib, maka kita pun menjadi orang kudus karena dosa kita telah dijatuhkan hukuman, dan Yesus telah menanggung hukuman itu.
Ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu dan seterusnya, sebab engkau dengan di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa tidak ada gunanya ibadah simbolik itu jikalau tidak membereskan hati. Hatilah yang paling penting. Bukan ibadah lahiriah itu, tapi hatilah yang paling penting. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lihatlah, Tuhan menekankan hati, bukan masalah aktivitasnya itu saja. Ya tentu aktivitas itu salah, tetapi itu didahului dengan hati. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggahlah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Sekali lagi Tuhan menekankan hati di sini, ya, bukan aktivitasnya saja, tetapi hatinya harus diperbaiki. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Dan inilah hukum yang Tuhan berikan yang baru, bahwa tidak boleh ada perceraian. Seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri, dan seorang wanita hanya mempunyai satu suami, dan hanya kematianlah yang menceraikan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Karena ayat ini, maka di pengadilan katanya orang Kristen tidak bersumpah melainkan berjanji. Ini sebenarnya agak konyol, ya. Yang Tuhan mengajarkan ini bukan masalah boleh atau tidak boleh bersumpah. Yang Tuhan katakan ini sebenarnya orang Kristen, orang benar tidak perlu bersumpah. Karena begini, perkataan saya sudah pasti benar, tidak usah pakai disumpah-sumpah gitu. Sebab apa? Sumpah itu adalah sebuah cara untuk meyakinkan pihak lain bahwa saya akan berkata benar. Tetapi jika orang Kristen sepanjang hidupnya memang sudah berkata benar, tidak perlu sumpah. Saya tidak perlu disumpah karena saya tidak pernah berkata bohong. Karena apa yang ya saya katakan ya, apa yang tidak saya katakan tidak. Itu sebenarnya kebenaran yang Tuhan mau ajarkan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipimu, berilah juga kepadanya pipi kanan, pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini ayat 38 sampai 42 ini Tuhan mengajarkan agar kita berbuat lebih dari yang dituntut. Nah, bagi orang yang beribadah dengan hati, bukan beribadah dengan badan, ya. Bagi orang yang menyembah secara hakikat, bukan menyembah secara simbolik, maka marilah kita berbuat lebih, karena hati kita telah diubah. Karena perubahannya dari dalam. Jadi berbuat lebih dari yang dituntut. Ayat 43 di sini berkata,
kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Sesungguhnya di dalam bahasa aslinya tidak ada kata firman. Kamu telah mendengar, katanya kamu telah mendengar, ya, kasihilah sesamamu. Mungkin ini adalah pembicaraan atau sesuatu yang sering kali dikatakan di dalam masyarakat. Jadi tidak ada kata firman di situ. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan sesuatu yang opposite, kebalikan, ya. Apa yang dituntut, apa yang biasa dilakukan oleh orang dunia, seperti mengasihi sesamanya atau tetangganya atau teman dekatnya dan membenci musuhnya, kamu harus kebalikannya, ya. Terus dikatakannya, kalau ada orang supaya berbuat demikian, kamu akan seperti Bapamu yang menurunkan matahari, yang menyinarkan matahari untuk orang jahat maupun orang benar, menurunkan hujan untuk orang yang tidak benar maupun orang benar, sama-sama menikmatinya. Kamu akan disebut, atau kamu akan memiliki karakter seperti Bapamu yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi yang maha kudus. Nah, intinya ada di ayat yang ke-48, yaitu kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pasal 5 ini adalah pasal yang sangat penting. Intinya ada di ayat yang ke-20, yaitu perubahan dari ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Perubahan penyembahan dengan jasmania, secara jasmania, ke penyembahan secara hati. Sehingga rentetannya atau sehingga efeknya, maka kita menekankan kesucian hati, bukan kesucian badan. Ya, kita menekankan kekudusan yang dari dalam, bukan kekudusan yang dipaksakan dari luar. Dan dengan demikianlah maka kita akan semakin hari akan semakin sempurna seperti Bapa kita yang di sorga. Amin.